penyakit sifilis. Angka kejadian sifilis di seluruh dunia semakin hari semakin meningkat. Peningkatan terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, dikatakan bahwa lebih dari 90% sifilis primer dan sifilis sekunder terjadi pada laki-laki dan 82% terjadi pada kelompok men who have sex with men. Istilah sifilis diperkenalkan oleh Girolamo Fracastoro di Verona pada tahun 1530 melalui bukunya. Sifilis berasal dari nama seorang gembala bernama Sifilus yang mengalami penyakit ini. Sifilis disebut juga sebagai the great impostor karena manifestasi penyakitnya dapat menyerupai beberapa penyakit infeksi atau penyakit imunologis lainnya. Sifilis disebabkan oleh Treponema pallidum, anggota dari famili Spirocheta. Mikroorganisme ini berbentuk spiral dan hanya memiliki waktu sangat singkat untuk bisa bertahan di luar tubuh manusia. Ukuran panjangnya 6-20 mikron dan lebarnya 0,1-1,8 mikron, sehingga tidak dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Treponema pallidum memiliki membran luar yang tersusun atas lipid dengan protein transmembran dan memiliki flagella periplasmik. Penyakit sifilis dapat ditransmisikan melalui kontak seksual, transmisi dari ibu ke janin dalam kandungan, melalui transfusi darah, dan juga melalui kontak dengan lesi kulit yang infeksius. Hubungan seksual yang tidak aman merupakan faktor resiko utama penularan sifilis. Penyakit ini memiliki 4 stadium, yaitu sifilis primer, sifilis sekunder, sifilis laten, dan sifilis tersier. Masa inkubasi adalah 10-90 hari sejak terinfeksi hingga muncul lesi primer. Pada sifilis primer akan tampak papul, diikuti nekrosis dan terbentuk ulkus yang berbatas tegas dan lunak atau disebut chancre di tempat inokulasi. Ulkus tersebut tidak nyeri dan dasar ulkus bersih. Ulkus atau chancre ini bisa sembuh spontan dalam 4-6 minggu meskipun tidak diterapi dan dapat ditemukan pembesaran kelenjar getah bening regional. Sifilis sekunder berkembang dalam 4-10 minggu setelah sifilis primer. Selama fase ini, Treponema pallidum memperbanyak diri dan menyebar ke seluruh tubuh. Akan tampak lesi mukokutaneus dan manifestasi sistemik lainnya, seperti limfadenopati generalisata, sifilitika roseola atau ruam kulit berupa makulopapulares yang tidak gatal dan biasa melibatkan telapak tangan dan telapak kaki. Kondiloma lata di daerah anogenital, yaitu berupa plak seperti kutil yang permukaannya rata, atau lesi keabu-abuan di mukosa mulut atau genitalia. Semua lesi pada sifilis sekunder ini sangat menular melalui kontak langsung. Sifilis laten merupakan fase di mana sifilis sekunder telah mereda, tetapi pasien tetap seropositif. 1/3 pasien yang tidak diterapi pada tahap ini akan berkembang menjadi sifilis tersier, sedangkan sisanya tetap asimptomatis. Sifilis laten terdiri dari sifilis laten dini, yaitu kurang dari 1 tahun, dan sifilis laten lanjut yang lebih dari 1 tahun. Ciri dari sifilis laten adalah tidak ada gejala atau manifestasi klinis, hanya bisa dideteksi dengan pemeriksaan serologis, dan sekitar 1/4 dari sifilis laten dini bisa mengalami rekurensi menjadi sifilis sekunder. Sifilis tersier sangat jarang, umumnya melibatkan kardiovaskuler dan sistem saraf pusat. Dapat terjadi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dan menyebabkan kerusakan tipe inflamasi yang lambat pada jaringan. Pada stadium ini dapat ditemukan sifilis kardiovaskuler dengan gambaran aneurisma dengan atau tanpa insufisiensi katup aorta dan stenosis arteri koronaria. Guma, yaitu lesi granulomatosa yang bisa terjadi di mana saja, ataupun tabes dorsalis
yaitu kerusakan pada sumsum tulang belakang kolumna posterior sehingga menyebabkan ataksia dan nyeri radikuler. Neurosifilis dapat terjadi kapan saja. Treponema pallidum dapat ditemukan pada cairan cerebrospinalis meskipun tanpa gejala. Sifilis juga bisa menyebabkan meningitis aseptik atau meningovaskuler sifilis. Serta bisa juga terjadi sifilis okuler. Perjalanan alami sifilis yang tidak diterapi adalah sebagai berikut. Setelah paparan dengan Treponema pallidum, diperlukan masa inkubasi 9-90 hari untuk memberikan gejala sifilis primer. Selanjutnya, sifilis primer akan berkembang menjadi sifilis sekunder dan memasuki fase laten dini. Pada fase laten dini, dapat terjadi rekurensi ke sifilis sekunder. Lalu fase laten dini akan berkembang menjadi sifilis laten lanjut dan akan menjadi sifilis tersier dan atau neurosifilis lanjut dan atau okuler sifilis lanjut. Neurosifilis dini dan okuler sifilis dini atau otik sifilis dini dapat terjadi sejak sifilis stadium primer. Infeksi sifilis di genitalia terjadi setelah Treponema pallidum melakukan penetrasi langsung ke membran mukosa atau melalui mikrolesi di kulit setelah suatu kontak seksual. Treponema pallidum melekat ke sel host dan matriks ekstraseluler, lalu memperbanyak diri secara lokal dan menyebar melalui sistem limfatik dan pembuluh darah dalam beberapa menit setelah terinfeksi. Karena bentuknya yang panjang dan pipih, sehingga mudah melakukan penetrasi ke jaringan dan pembuluh darah. Membran luar dari Treponema pallidum memiliki sedikit lipopolisakarida dan TLR2, sehingga Treponema pallidum tidak terdeteksi oleh sistem imun innate. Hal ini menjelaskan mengapa tidak tampak reaksi inflamasi sistemik pada sifilis primer. Sekali terjadi opsonisasi, spirochetas sangat mudah dihancurkan. Akan menyebabkan respon inflamasi sistemik dan kerusakan jaringan. Hal ini tampak sebagai manifestasi klinis pada sifilis sekunder. Infeksi ini bila tidak diterapi akan berkembang menjadi sifilis laten. Treponema pallidum bisa penetrasi ke sistem saraf pusat, mata, dan plasenta. Metabolisme spirocheta yang lambat memungkinkan untuk memperbanyak diri di tempat tersembunyi yang tidak dapat dideteksi oleh sistem imun host. Treponema pallidum tidak bisa dikultur. Diagnosis definitif ditegakkan dengan pemeriksaan mikroskop lapangan gelap dan deteksi adanya Treponema pallidum dari sampel eksudat. Diagnosis presumtif bisa didapatkan dari kombinasi hasil pemeriksaan serologis dengan pemeriksaan konfirmasi. Pemeriksaan serologis dibagi menjadi non-treponemal dan treponemal. Pemeriksaan non-treponemal contohnya adalah VDRL atau RPR, digunakan untuk screening. Pemeriksaan ini mendeteksi adanya antibodi yang dihasilkan sebagai respon terhadap adanya infeksi atau dalam hal ini digunakan antigen kardiolipin yang tidak spesifik, sehingga bisa terjadi false positif. Seseorang dengan hasil pemeriksaan non-treponemal yang reaktif akan dilanjutkan dengan pemeriksaan treponemal untuk konfirmasi. Pemeriksaan treponemal akan mendeteksi antibodi terhadap Treponema pallidum. Contohnya adalah pemeriksaan TPHA, TP-Rapid, TPPA, atau FTA-ABS. Penyakit sifilis diterapi dengan benzathine penisilin secara intramuskuler. Terapi pilihan lain bisa diberikan doxycycline ataupun erythromycin. Setelah pemberian terapi, pasien sebaiknya di-follow up pada bulan ke-3, ke-6, ke-9, 12, 18, dan 24
di mana dilakukan pemeriksaan non-treponemal yaitu VDRL atau RPR. Pasien yang didiagnosis sifilis primer, sifilis sekunder, dan sifilis laten dini, pasangan seksualnya juga harus diterapi bila melakukan kontak seksual dalam 90 hari terakhir. Bila kontak seksual lebih dari 90 hari, terapi harus berdasarkan pemeriksaan serologis. Pasien sifilis laten lanjut dan sifilis tersier, pasangan seksualnya hanya dilakukan pemeriksaan serologis. Bila positif, baru diberikan terapi. Karena sifilis pada fase ini biasanya tidak menularkan melalui transmisi seksual.